Lalu kemudian timbul pertanyaan, apakah kita wajib melafazkan niat tersebut atau disunnahkan atau bagaimana? Tidak ada yang mengatakan bahwa melafazkan niat ketika sholat itu disunnahkan. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan wajib. Ada juga dua pendapat. Pertama, dianjurkan. Kedua, tidak dianjurkan. Dua ini saja. Nah, jadi sekarang kalau ada orang yang langsung takbir, jangan dipermasalahkan. Loh, kok dia nggak baca usolli, nggak baca ini? Jangan dipermasalahkan. Ada yang membaca usolli, ya mungkin mengambil pendapat yang pertama tadi. Mana yang lebih kuat sekarang? Sudah dalam hati saja. Allahu Akbar. Lalu selanjutnya. Tadi sudah jelas ya. Tidak ada ulama yang mengatakan sunnah melafazkan. Tidak ada ulama yang mengatakan sunnah melafazkan usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu asri. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada sebuah hadis atau bahkan hadis yang palsu pun atau hadis yang lemah bahkan hadis yang palsu yang diriwayat-riwayat dalam kitab-kitab hadis mengatakan mengajarkan kepada kita bahwa kalau sholat zuhur ini niatnya apa sholat zuhur? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman atau sendiri-sendiri ma'adaan lillahi ta'ala. Ada tidak di sebuah kitab hadis mengatakan demikian? Memang tidak ada. Semua kitab hadis tidak ada yang mengatakan usolli fardhu zuhri. Sebab niat itu sudah ada di hati. Contohnya. Sebentar lagi sholat subuh. Contoh ya, sebentar lagi sholat subuh. Apakah niat sholat subuh itu sudah ada di hati kita atau belum? Sudah, karena dia otomatis. Tadi sholat isya, kan azan tuh anak-anak ya. Itu sholat apa kira-kira tadi? Sholat isya atau sholat maghrib? Sholat isya kan? Sudah jelas, karena sudah ada dalam hati kita. Mana dalilnya? Rasulullah sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ada seorang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pertemuan perdana kita ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang tadinya pekan kemarin kita tertunda dan alhamdulillah sekarang bisa terwujudkan. Penuntut ilmu yang baik itu adalah ketika dia membaca sebuah kitab harusnya dari awal sampai akhir. Itu yang keren. Terkhusus buat kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mahasiswi, harusnya kita lebih melek dalam berbagai disiplin ilmu ya, terutama tentang ilmu agama. Apa yang orang-orang sekarang lupakan yaitu tentang hadis. Banyak yang terjadi di masyarakat hanya sekedar mengikuti bagaimana dia saja, bagaimana enaknya saja, bagaimana menurut hawa nafsu saja. Tetapi padahal itu banyak yang bertentangan dengan hadis. Pertanyaan pertama dulu ya. Sumber kita itu kan ada dua dulu ya. Sumber kita ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Lalu kemudian tidak ada di antara kedua ini, maka lahirlah ijma. Lahirlah ijma. Lalu kemudian tidak ada di antara yang tiga ini. Lalu lahirlah qiyas. Nah, inilah jadi sumber hukum kita. Tapi kalau sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak perlu ada qiyas. Kalau sudah ada Al-Quran, di hadis sudah ada, tidak perlu ada qiyas. Betul. Nah, kitab yang kita bahas ini adalah kitab yang fenomenal. Di setiap pesantren pasti membahas kitab ini. Hanya saja kita dulu di pesantren ini, kebanyakan daripada kita hanya sekedar hafal, tapi tidak tahu syarahnya. Nah, kita bahas dulu pembahasan pertama tentang niat atau keharusan mengikhlaskan, memurnikan niat.
Kita silahkannya Teh Nur dibaca dulu hadis pertama sampai akhir. Sudah kerasakannya bagaimana bedanya baca hadis dan baca Quran? Mana yang lebih sulit? Hadis. Ya, kita bacanya belepotan ini baca hadis. Apalagi kalau kita belum terbiasa mendengarkan nama-nama mereka ini. Ini mah alhamdulillah sudah ada harokatnya. Coba di kami dulu mah nggak ada harokat sama sekali. Dan nggak ada terjemahannya. Baca aja disuruh sama ustadznya ngebahas satu-satu. Nah, kita baca apa ini, kita baca ini, kita bahas kedudukannya apa, itu dibahas di pesantren. Tapi alhamdulillah, karena ada guru-guru kita yang mau menyempatkan waktu untuk memberikan harokat, menyempatkan waktu untuk memberikan terjemahan, itu luar biasa ya bagi kita orang-orang sekarang ini yang malas untuk belajar ilmu alat. Kita bahas dulu apa itu niat secara bahasa. Niat itu secara bahasa ya berarti maksud dan tujuan. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu kuatnya hati untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Fungsi niat. Fungsi niat adalah sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Apa kira-kira contohnya? Contoh ini. Ada orang sama-sama sholat 2 rakaat. Yang satunya sholat wajib, yang satunya sholat sunnah. Kira-kira sholat apa yang 2 rakaat yang wajib? Sholat yang wajib yang 2 rakaat. Sholat subuh. Kalau misalkan sholat sunnah 2 rakaat, banyak. Sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, nah itu sholat sunnah 2 rakaat. Ketika kita melihat dua orang ini sholat sunnah 2 rakaat, tetapi yang satu mengerjakan yang wajib, dan yang satunya mengerjakan yang sunnah. Apa yang membedakannya? Niat. Niat mereka yang bedakan. Lalu kemudiannya, apakah niat itu di hati atau diucapkan? Jawabannya betul, niat itu ada di hati. Sepakat para ulama, ya, niat itu ada di hati. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan niat itu diucapkan. Tidak ada. Sehingga sepakatlah mereka bahwa niat itu adanya di hati. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apakah kita wajib melafazkan niat tersebut atau disunnahkan atau bagaimana? Tidak ada yang mengatakan bahwa melafazkan niat ketika sholat itu disunnahkan. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan wajib. Ada juga 2 pendapat. Pertama, dianjurkan. Kedua, tidak dianjurkan. 2 ini saja. Nah, jadi sekarang kalau ada orang yang langsung takbir, jangan dipermasalahkan. Kok dia nggak baca usolli, nggak baca ini? Jangan dipermasalahkan. Ada yang membaca usolli, ya mungkin mengambil pendapat yang pertama tadi. Mana yang lebih kuat sekarang? Sudah dalam hati saja. Allahu Akbar. Lalu selanjutnya. Tadi sudah jelas ya, tidak ada ulama yang mengatakan sunnah melafazkan. Tidak ada ulama yang mengatakan sunnah melafazkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada sebuah hadis atau bahkan hadis yang palsu pun atau hadis yang lemah bahkan hadis yang palsu yang diriwayat-riwayat dalam kitab-kitab hadis mengatakan mengajarkan kepada kita bahwa kalau sholat zuhur ini niatnya apa sholat zuhur? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman atau sendiri-sendiri adaan lillahi ta'ala. Ada tidak di sebuah kitab hadis mengatakan demikian? Memang tidak ada. Semua kitab hadis tidak ada yang mengatakan usolli fardhu zuhri. Sebab niat itu sudah ada di hati. Contohnya. Sebentar lagi sholat subuh. Contoh ya, sebentar lagi sholat subuh. Apakah niat sholat subuh itu sudah ada di hati kita atau belum? Sudah, karena dia otomatis. Tadi sholat isya, kan azan tuh anak-anak ya. Itu sholat apa kira-kira tadi? Sholat isya atau sholat maghrib?
Sholat Isya kan sudah jelas karena sudah ada dalam hati kita. Mana dalilnya? Rasulullah sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah katanya. Apa kata Rasulullah? Dijawab salamnya. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu balik sholat karena kamu belum sholat kata Rasulullah. 3 kali berturut-turut. Apa kata sahabat? Karena sudah tidak tahu caranya gimana sholat yang benar, dia bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Tolong ajarkan aku wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat ini, jika kamu hendak sholat, ambil wudhu, lalu kemudian sudah selesai wudhu, menghadap kiblat, lalu kemudian bertakbir. Pernah nggak Rasulullah mengatakan, lalu kemudian baca usolli fardu zuhri? Tidak ada. Lalu kemudian Rasulullah tidak pernah dalam kitab-kitab hadis menyebutkan bahwa ketika kamu mengatakan Allah, lalu hati kamu ini katakan usolli fardu zuhri arba rakaat mustaqbil lillahi tabar. Tidak pernah sama sekali di semua kitab-kitab hadis. Nggak ada. Kalau sekiranya tidak ada di hadis mengatakan demikian, tidak usah dilakukan. Maka cari aman, Islam itu gampang. Kita yang mempersulit. Kita yang mempersulit. Masuk, sholat, selesai. Allahu Akbar. Ada yang tahu niat sholat jamaah? Mempersulit diri kita kan ya? Mempersulit diri kita, padahal apa faktanya? Kerjakan sholat 2-2 kata Rasulullah. Kalau enggak 4-4 di satu waktu. Takbir selesai karena niat kita sudah selesai. Sudah tahu ya Allah itu Masya Allah Maha tahu. Sudah tahu apa tujuan kita ini. Sholat apa. Karena niat kita sudah jelas. Kita ke pantai misalnya. Di jamak aja lah sholatnya zuhur sama asar. Sudah takbir. Ngapain repot-repot. Usoli. Namun usolinya Pak. Ini apa namanya kejadian di saya. Di bawah. Atau Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz ini mah harus baca usoli. Katanya. Oh baik Bu. Nggak apa-apa itu mah. Ibu kalau misalkan baca mangga, yang nggak baca juga di sini alhamdulillah silahkan mangga. Ketika kami lagi apa namanya ya rihlah ini sholatnya di jamak ya Pak Ustadz di jamak. Saya takbir, mereka sudah takbir. Saya tanya ibu-ibunya setelah sholat, ibu hafal nggak usolinya niatnya sholat jamak ini? Enggak Pak Ustadz. Terus kenapa ibu takbir? Ikutin Pak Ustadz weh. Padahal tanya dia mengatakan harus baca usolli. Faktanya dia nggak tahu niatnya sholat jamaah. Kalian nih misalnya niatnya sholat jamaah zuhur dan asar sudah ada belum di hati? Sudah selesai. Apa susahnya? Masa kita usolli niatnya sholat zuhur dan asar di jamaah 1 kali lillah ma'mulillahi ta'ala bar. Nggak perlu. Karena semua kitab-kitab hadis tidak pernah menjelaskan demikian. Adanya juga Rasulullah langsung suruh kita takbir karena sudah ada niat kita di sana otomatis ya. Jadi jangan dipersulit. Adapun saudara-saudara kita yang melafazkan niat tersebut mangga itu bebas silahkan ya. Kalau mau cari aman ya langsung saja cari aman. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Niat rukun sholat. Nah, pertanyaan bagus ini. Bagus pertanyaannya. Prakteknya sudah ada di zaman Rasulullah. Praktek sudah ada zaman Rasulullah. Tapi perinciannya yang demikian tidak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak pernah sama sekali mengatakan rukun sholat itu ada 13. Pertama niat, kedua berdiri tegak, ketiga harus begini kan sampai beres tuh. Tidak ada perincian seperti ini. Kapan ada perinciannya? Semenjak ada disiplin ilmu. Dirincikanlah oleh para ulama, lalu kemudian digabungkan. Sehingga terjadilah dia, disusun oleh para ulama. Ternyata rukun sholat itu ada sekian. Begitu juga dengan syarat sah sholat. Tidak pernah Rasulullah mengatakan syarat sah sholat itu ada 5 misalnya. Nggak pernah dalam kitab-kitab hadis. Tetapi para ulama mengumpulkan hadis-hadis tersebut, menyimpulkan bahwa syarat sah sholat ada sekian. Ikut-ikutan, mohon. Hukum. Oh, dalam hal ibadah, baik. Oke.
Lihatnya aku setengah-setengah jatuh. Bagus ya. Terkadang ada orang yang niatnya bagus, tapi caranya yang salah. Ada juga sebaliknya, caranya yang bagus, tapi niatnya yang salah. Dicatat baik-baik, dipaham baik-baik. Amal ibadah itu ya akan diterima kecuali dengan memenuhi 2 syarat. Ini pertanyaannya bagus ini. Yang pertama adalah harus ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beribadah, jangan sekali-kali menyekutukannya dengan apapun juga. Mana dalilnya? Surat Al-Kahfi kita semua sudah hafal. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di ayat terakhir. Kita sudah hafal ya. Nah, barang siapa ya yang ingin bertemu dengan Tuhannya, yang ingin bertemu dengan Robnya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ini dalilnya. Jadi kalau ada orang yang beramal, lalu kemudian niatnya karena manusia, karena dunia, amalnya tersebut tidak diterima oleh Allah. Walaupun amalnya sedikit ataupun banyak, nggak bakal diterima. Mana dalilnya lagi di Al-Quran? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan isinya. Sekali lagi ya, barang siapa yang menginginkan dunia dan isinya, kata Allah, maka kami akan berikan dia sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai apa yang dia lakukan. Tetapi apa? Tetapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Maka semua apa yang dia niatkan, apa yang dia lakukan semuanya batal, tertolak. Dia hanya mendapatkan api neraka saja. Jadi sekarang mulai besok ya kita beraktivitas, luruskan dulu niat. Kalau niat karena dunia, Allah kasih kita sesuai dengan garis yang sudah kita dapatkan. Maka saking adilnya Allah, orang kafir pun diberikan loh. Orang kafir banyak gak yang berinfak? Banyak. Dikasih di dunia oleh Allah. Kita juga sebagai orang yang mengaku dirinya beriman, kalau kita bersedekah, niatnya karena dunia, dikasih oleh Allah. Demi Allah, Allah akan kasih kita. Tapi nanti di akhirat, kita hanya mendapatkan api neraka saja. Jadi sekarang niatnya semata-mata karena Allah atau semata-mata karena dunia atau manusia? Karena Allah. Lalu kemudian, oh iya saya kasih dulu contoh hadisnya. Perasaan waktu pertama saya kesini ceramah, saya pernah ya, orang yang karena niatnya dunia. Berapa orang yang pertama kali dimasukkan ke api neraka sebelum orang-orang kafir, sebelum orang-orang munafik itu? Ada 3 orang yang pertama kali diseret ke api neraka. Dulu pernah ya, ini pertama kali di sini saya ceramahnya dikasih jadwal. Yang pertama adalah orang alim, kiai yang pertama kali diseret ke neraka. Kenapa kira-kira? Dia ditanya oleh Allah di akhirat. Dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Nikmat-nikmat di dunia yang aku berikan kepada kamu, aku berikan kamu otak yang cerdas. Kau gunakan untuk apa? Ditanya orang alim ini, kiai ditanya, ustadz ditanya, guru ditanya. Nah, yu guru kan semuanya ditanya nanti. Apa kata si hamba ini? Ya Allah, sesungguhnya aku membaca, lalu kemudian aku punya ilmu itu, aku ajarkan. Terus aku baca Al-Quran, lalu kemudian aku ajarkan kepada orang-orang. Semata-mata mengharap wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, kamu dusta. Kamu menuntut ilmu, lalu kemudian kamu ajarkan kepada seseorang. Kamu membaca Al-Quran, lalu kemudian kau ajarkan kepada seorang. Apa kata Allah? Hanya semata-mata kamu disebut orang alim, hanya semata-mata kamu disebut qori. Apa kata Allah?
faqad qil, kamu sudah mendapatkan titel kamu di dunia itu. Kamu sudah disebut ustadz, kamu sudah disebut kiai, kamu disebut ustazah, kamu sudah disebut qori, tukang baca Quran yang luar biasa suaranya. Kamu sudah dapatkan semua itu di dunia, kata Allah. Di sini kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ditarik ubun-ubunnya, dimasukkan ke dalam neraka. Pertama, yang dimasukkan ke dalam neraka siapa? Ustadz, ustazah, kiai, habib. Yang pertama. Kalau niatnya salah. Yang kedua, orang yang diseret ke dalam api neraka itu. Yang pertama kali diseret ke dalam api neraka adalah orang yang dermawan. Orang yang suka sedekah. Kenapa? Orang yang suka sedekah ini, dia yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Ditanya kepadanya, nikmat yang dulunya di dunia aku berikan kepadamu, kata Allah, kau gunakan untuk apa? Ya Allah, katanya si hamba ini, aku punya harta yang banyak, aku sedekahkan, aku infakkan, hanya semata-mata mengharap wajahmu. Apa kata Allah? Kamu dusta. Sesungguhnya kamu bersedekah, kamu berinfak, hanya disebut orang dermawan. Kamu sudah mendapatkan titel itu di dunia, kamu bersedekah kan? Waduh, nggak ada orang ini mah. Kewek kalau ada orang. Orang banyak langsung dia bersedekah supaya disebut orang dermawan, supaya disebut baik. Kamu sudah dapatkan semuanya, kata Allah. Di sini nggak dapat apa-apa karena kamu beramal karena dunia, karena orang, bukan karena aku, kata Allah. Lalu kemudian dia ditarik ubun-ubunnya, diseret ke dalam api neraka. Yang kedua, yang ketiga, orang yang berperang membela agama Allah. Zahirnya di dunia. Ketika dia ditanya, dia matinya karena membela agama Allah. Tapi kata Allah apa? Dusta. Kamu berperang membela agama, kata Allah ya, hanya semata-mata kamu ingin disebut pahlawan. Hanya semata-mata kamu ingin tenarlah begitu. Kamu sudah dapatkan semuanya di dunia. Kamu dibuat kuburannya, kubur pahlawan, sudah dibuatin semuanya. Tapi di akhirat kan tidak dapat apa-apa. Hanya dia ditarik. Ini menunjukkan bahwa kalau beramal harus semata-mata ikhlas karena Allah. Baca Quran ibadah apa tidak? Ibadah. Sholawat ibadah. Masa ibadah hanya karena manusia? Masa ibadah karena harta? Kan tidak bisa. Nah, kita lanjut dulu dah, syarat yang kedua bisa panjang nih. Apa tadi syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi ibadah itu kalau sudah ditentukan jenisnya oleh Rasulullah, jangan bikin jenis-jenis sendiri. Apa contohnya? Berkurban. Kalau kita berkurban, kira-kira berkurban ini jenisnya sudah ditentukan belum? Sudah ya? Apa kira-kira? Pertama, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing. Boleh nggak berkurban pakai jerapah? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak boleh? Jawabannya sebenarnya sederhana ya. Betul, sudah ada contoh dari Rasulullah, sudah ditentukan jenisnya. Jadi kita jangan buat jenis-jenis baru. Sekarang contoh saja ya, yang mau berkurban dengan jerapah, niatnya ikhlas. Saya mah Pak Ustadz niatnya ikhlas karena Allah. Tapi caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak? Enggak. Diterima enggak ibadahnya? Tidak. Makanya jangan hanya ikhlas doang, tapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Selesai. Kalau kita jujur beragama, pasti kita akan menerima ini. Karena dalilnya sudah jelas. Bukan mengikuti hawa nafsu. Boleh nggak kita ini membuat ibadah sholat 2 rakaat setiap masuk rumah? Nggak boleh. Kenapa kira-kira tidak? Selesai. Jawabannya gampang. Tidak ada tuntunan. Itu aja. Tidak ada tuntunan. Cuman 3 kata. Tidak ada tuntunan. Sekarang orang masuk masjid terus melakukan sholat 2 rakaat, boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Ada tuntunan, selesai ya. Sederhana ini agama mah sebenarnya. Kitanya yang bikin ribet. Kita yang bikin ribet. Lanjut. Kemarin yang viral di sini. Hari Rabu, wekasan. Sholat penolak bala. Sekarang ada nggak di hadisnya demikian? Ada nggak perintahnya?
Ada tidak hari sial? Gak ada. Dalilnya sudah jelas. Semua hari itu baik kata Rasulullah. Barang siapa yang menganggap ada satu hari sial, maka itu adalah tatoyur kata Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian bahwa tatoyur adalah bentuk kesyirikan. Jadi sholat bagus nggak sholat? Bagus. Sholat untuk penolak bala itu gimana ceritanya? Boleh tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sederhana kan jawabannya, tidak ada tuntunan. Siapa yang punya syariat ini? Kita atau Allah? Allah kan memerintahkan kepada siapa? Diturunkan kepada siapa syariat tersebut? Nabi Muhammad. Maka kita ikuti Nabi Muhammad. Tidak ada perintahnya, tinggalin. Ada perintah, lakukan. Kalau kita jujur beragama, kalau saya sebutkan satu-satu sunnah Rasulullah, saya yakin ya di antara kita semua ini tidak ada yang mampu melakukan semua sunnah yang diajarkan Rasulullah. Lalu kenapa kita bikin ibadah-ibadah yang lain yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah? Sederhananya tadi ya jawabannya tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, beres. Jadi kalau ada misalkan guru kita bertentangan dengan hadis, tinggalkan pendapat guru kita. Tapi tetap itu adalah guru kita, hormati. Itulah cara bijak mahasiswa-mahasiswi menyikapi sebuah hukum. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke. Betul. Kalau mau tidak pusing, baca hadis. Termasuk puntennya, ini memohon maaf. Yang tadi kita katakan sholawat itu adalah ibadah, harus sesuai dengan tuntunannya ya. Apakah Rasulullah menyuruh kita untuk bersolawat sambil joget-joget? Faktanya di media sosial kan banyak. Apakah solawatnya yang salah, apa caranya yang salah? Caranya, betul. Bukan solawatnya yang salah, tapi caranya. Sekarang saya tanya lagi ya. Solawat yang diajarkan Rasulullah, solawat yang mana? Wahai Rasulullah, kata seorang sahabat. Sesungguhnya kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Tapi kami belum tahu bagaimana bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah. Tolong ajarkan kami bagaimana cara bersolawat. Ini kata sahabat. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu. Apakah para sahabat jago bahasa Arab? Jago. Karena bahasa mereka. Kenapa mereka nanya kepada Rasulullah cara bersolawat? Karena mereka tidak mau mengada-ngada. Mereka tidak berani. Ya, maka karena mereka tanya ke Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah apa? Bacalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Itulah salawat yang diajarkan Rasulullah. Tapi anehnya, di kita ini ya nanti sajalah ya. Pembahasannya panjang nanti. Ada 3 orang yang datang ke rumah-rumah istri-istri Rasulullah. Yang menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Setelah semuanya didatengin, ternyata mereka kumpul yang 3 ini. Rasulullah tanya sholatnya, ibadahnya begitu katanya. Kita mah Rasulullah tidak apa-apanya dibandingkan kita. Ibadah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mah sudah dijamin masuk surga katanya. Rasulullah dosa-dosa sudah diampuni. Lah kita, dosa kita ini belum jelas katanya. Apakah diampuni atau tidak? Kalau begitu, timbul satu syubhat. Kalau saya Maya, saya sholat malam dan tidak akan tidur. Bagus nggak sholat? Bagus ya. Lalu yang kedua mengatakan, kalau begitu saya berpuasa, tidak mau berbuka. Saya berpuasa sepanjang hari. Dia puasa. Dan saya tidak mau diganggu-ganggu katanya. Lalu yang ketiga, kalau begitu mah saya mah nggak mau nikah. Saya fokus beribadah saja. 3 orang ini terdengar kabarnya di telinga Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Kata Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku puasa, kemudian aku berbuka, kata Rasulullah. Aku sholat, lalu kemudian aku tidur. Dan aku menikahi wanita, kata Rasulullah. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan umatku, katanya.
Bagus nggak tujuannya yang 3 ini? Bagus. Caranya salah. Ini kita jadi PR kita ya, renungkan ya nanti sebelum tidur. Renungkan saja fenomena-fenomena yang ada zaman sekarang.